Kami manusia, makhluk ciptanya yang sempurna, diberi akal hati dan jiwa penuh cinta. Pekerjaan kami mencintai masalah dengan sholat, menjadikan cobaan sebagai peluang untuk kuat. Alhamdulillah, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, walaupun berada di dalam jalan yang benar-benar berbukit, tapi dengan perjuangannya kita bisa sampai di tempat ini, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satupun, insya Allah. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita semua yang duduk di tempat yang insya Allah mulia ini mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak, kemudian dicatatkan sebagai amal soleh kita dan digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih matur sampun silaturahim ke pondok pesantren Ainul Yakin, pondok pesantren yang mana kami fokuskan diri dalam menangani anak berkebutuhan khusus, orang berkebutuhan jiwa, dan orang dengan penyimpangan sosial. Jadi sampai kami di sini terdiri dari berbagai macam tipe. Menurut kami tipe kami di sini ada 3 tipe: serba bantu, arang bantu, dan mandiri. Belajar dari masalah, temukan hikmah di setiap jalan. Alhamdulillah, salah satu yang beliau sampaikan kepada kami adalah beliau selalu nyah-nyah. Salah satunya adalah ketika kami kesulitan untuk mendapatkan lahan yang harus kita laporkan di Dikti, beliau mengatakan, "Mas, kamu buat musik. Tanah yang seluas 3 hektar itu pinjam kepada kami." Jadi kami hanya mengambil yang 1 hektar. 3 hektar nanti akan ada semacam notarial yang di sana akan dianggap bahwa ini adalah milik kami. Kemudian dari nyah-nyahnya itu ternyata juga orang juga nyah-nyah juga kepada beliau, termasuk mantan wali kota Jogja itu juga memberikan wakaf itu, Pak Izu, yang punya batik itu dikatakan Yudiangge, itu juga memberikan tanah. Dan ini sudah terhimpun kurang 15 juta di sini, dan nanti rencana beliau adalah masuk Gunung Kidul itu adalah Ainul Yakin, masuk Madiun atau Gontol seperti itu. Kalau masuk Bantu itu Kerapiak, jadi seperti itu. Yang beliau cita-citakan seperti itu. Mudah-mudahan cita-cita beliau terkabul semuanya, semua keluarga beliau dan juga ustaz, kita santunya semuanya sehat jasmani rohani, kemudian juga yang berkunjung ini diberikan kesehatan jasmani rohani, yang sakit diberikan sembuh, dan nanti kita akan bahagia dunia akhirat, kita semua masuk surga. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dipaparkan panjang lebar mungkin dengan Ustaz Yudi, Pak Santoso juga sudah menambahkan. Ini saya ikut menambahkan lagi ya Bu ya. Jadi saya sedikit menceritakan kembali, tadi juga sudah diceritakan oleh Ustaz Yudi, bahwa Ainul Yakin itu berawal dari nol Bu. Jadi kebetulan Guru Isma adalah kakak saya nomor 2, saya buntutnya Bu nomor 4. Nah jadi kalau kakak saya ke Kalimantan, saya jaga rumah Pak. Nah maka Ainul Yakin berdiri pada tahun 2005 Bu. 2005 itu dulu di Jogja, berawal dari bimbingan belajar M3, membaca, menulis, menghitung. Nah
Dulu kakak saya itu sempat kuliah di ilmu komunikasi, kemudian beliau mengembangkan di bimbel tadi. Nah, di bimbel itu kok ada salah satu siswa yang berbeda. Ketika kakak saya mengajari, marilah membaca dengan suara keras, anak itu lari sana, lari sini. Lalu kakak saya bingung, bocah apa ini? Ngapain saya campuran ya kok kayak gini? Bocah apa ini? Kok diajari angel banget? Nah, mulai dari situlah kakak saya tertarik, Bu, dengan dunia anak-anak spesial. Kemudian pada tahun 2007-2008 beliau baru mendirikan sekolah berbasis terapi. Akhirnya kakak saya beserta para santri tadi berdoa. Tadi disampaikan Ustaz Yudi, ada yang namanya goa, Bu. Dulu ini masih gunung, batu, hutan, belantaran, belas, Bu. Istilahnya menjadi tempat yang angker kala itu. Konon katanya, Bu, ceritanya saya juga tidak tahu. Ceritanya katanya saya itu mau lewat aja tidak berani loh, Bu Fatma, karena itu hutan. Setelahnya biasanya kalau orang Jawa tuh maghrib-maghrib lewat nanti hilang, ngoten ya, Bu ya. Seperti itu, dan ceritanya di sini juga begitu, Bu. Sampai sekarang. Enggak. Nah, kemudian pada saat itu berdoa di gua situ, Bu, namanya sekarang kita jadikan Musola Al-Farhan. Dikarenakan saat itu, saat berdoa bersama para santri, beberapa santri kami sudah dibentuk sama Allah SWT. Maka sebagai kenangan kami namakan Musola Al-Farhan, Pak. Kami manusia, makhluk ciptaannya yang sempurna, diberi akal hati dan jiwa penuh cinta. Pekerjaan kami mencintai masalah dengan Pertama kali datang ke sini kamu gimana, Mas? Belum bisa baca Quran, makannya masih bubur, dimandiin, terus kemudian gak bisa cebok sendiri. Gak bisa cebok sendiri, Bu. Tenang, Bu, itu S2. Pertama kali sini umur 14 ya, Mas? Betul sekali, Pak. 14 tahun, 14 tahun. Maaf ya, Bu, pada saat itu loh, aku isi kan badan bersih loh, Bu. Ya Allah, lagi gede semeru bisa cebok. Dan akhirnya kita ajari, Bu, bagaimana mandi, bagaimana toilet training, makan. Gak bisa, Bu, makan nasi bubur ya. Bubur, Bu. Dari mana? Dari mana, Mas? Bekasi. Oh, jauh ya. Jauh. Kemudian alhamdulillah sudah 4 tahun ya, Mas, ini ya. 4 tahun. Mau 5 tahun ya. Mau 5 tahun. Kemudian sekarang alhamdulillah, Bu, dulu ngomong nggak seperti ini, Bu. Waduh. Apa ya? Impulsif. Pokoknya terjatuh tapi sudah enak ya, Bu ya, Pak ya, isinya dia. Nah, itu juga butuh proses, Bu. Saat itu belum, dan kalau ketemu saya pertama kali, karena saya kan bagian pendaftaran ya, Bu. Jadi kalau santri baru selalu ngejar saya nih. Jadi saya tutup muka. Pasti, Bu Fatma, saya pengen pulang. Bu Fatma, saya mau telepon. Waduh ya, Bu ya. Sama Pak Yudi, nggak tahu sama Bu Fatma aja, Pak. Dan ini sama, Bu, salah satu santri yang ngejar saya, nih ketemu saya pasti nangis. Bu Fatma, aku mau pulang. Nangis betul ya. Selalu saya sampaikan, Le, boleh kamu pulang. Tapi harus bisa apa? Membaca Quran dulu. Dan alhamdulillah sekarang aku tinggal di masjid. Menjadi hafid Quran yang bisa menargetkan diri 3 tahun 30 juz dari target santri pondok pesantren tahfidzul Quran Bukit Hidayah Cilacap oleh Habib Yusuf langsung. Amin. Jadi Mas Dika ini sekarang sudah bisa baca Quran. Berapa deh hafalannya? 10 juz mungkin 7. 10 juz, Bu. Alhamdulillah. Dari benar-benar nol, Bu. Nggak bisa abatasa itu belum bisa. Sampai saat itu saking gigihnya ya, Bu ya. Saya tuh ngecek, kok pintar banget ya, kok wis juz amal tuh udah hafal juz 30 juz 9. Saya cek, wah, lah delalan Quran ini aneh gedrike loh. Itu cepet apa loh. Tapi kamu kalau seperti nggak bisa. Ganti Quran yang tidak ada latinnya. Siap. Sekarang alhamdulillah bisa tanpa latin itu. Dan bisa baca Quran dan tajwidnya juga cukup bagus. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Dika, salah satu santri kami yang emosinya Masya Allah, Bu.
dia itu mau terjun dari tebing ya mas? Dari gedung. Oh dari gedung, loncat bu, bunuh diri dari gedung itu. Waduh, pertama kali kesini bu, disenggol sedikit, bengok, melempar. Waduh ya bu, kayak aku cilik kayak gini kalah ya bu. Kesenggol, iya bu. Dan alhamdulillah bu, Mas Didan ini sekarang sudah selesai SMA. Kemudian ini baru masa pengabdian bu, baru masa pengabdian. Sekarang sudah menjalani 1 tahun ya Lin? Pengabdiannya 1 tahun ya, 1 tahun. Emosinya sudah alhamdulillah sudah cukup stabil. Dan ini juga sekarang kita amanai menjadi ketua OSAI, organisasi santri Ainul Yakin. Jadi main kayak yang lainnya pak. Kalau di kampus itu kan ada BEM, kalau di sekolah-sekolah SMA kan ada OSIS. Kalau kita OSAI, organisasi santri Ainul Yakin. Ketuanya ini Mas Didan, wakilnya Mas Dika ya, Mas Dika. Nah jadi Mas Didan sama Mas Dika ini yang membantu mengelola kami di sini bu, mengajar, mengasuh. Ini termasuk salah satu tiket dokumentasi, tiket IT bu. Jadi nanti bikin video, upload dan lain sebagainya. Nah Mas Didan ini juga alhamdulillah sekarang sudah berapa juz mas? 15 juz. 15 juz. Mohon doanya Bapak Ibu, walaupun santri-santri kami, santri-santri luar biasa, tapi insya Allah kami ada target bu, kalau sudah 30 juz kami pengen mengumrohkan anak-anak kami full di bulan Ramadan. Siap ya mas? Makhluk ciptaannya yang sempurna, diberi akal hati dan jiwa penuh cinta. Pekerjaan kami mencintai masalah dengan sholat, menjadikan cobaan sebagai peluang untuk kuat. Kami belajar dari masalah, temukan hikmah di setiap jalan. Dengan kajian kami perkuat iman, berpikir positif dalam amal soleh, menggapai ridhanya, menuju hidup yang penuh berkah. Hasil dari perjuangan kami yang tak henti, kami jadi sehat, kaya, pintar dengan hati suci. Sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat, berakhlak mulia, menjadi insan yang bermanfaat. Kami belajar dari masalah, temukan hikmah di setiap jalan. Dengan kajian kami perkuat iman, berpikir positif dalam amal soleh, menggapai ridhanya, menuju hidup yang penuh berkah. Cita-cita kami hidup bahagia di dunia dan akhirat, menjadi hamba Allah yang taat, penuh rahmat, menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, kembali
kembali ke surga, itulah tujuan tertinggi. Kami belajar dari masalah, temukan hikmah di setiap jalan. Dengan kajian kami perkuat iman, berpikir positif dalam amal soleh, menggapai ridhanya, menuju hidup yang penuh berkah. Kami hamba yang taat, menuju cahaya surga yang abadi. Dengan iman dan takwa kami melangkah, kembali kepadanya di akhir cerita.